3 tahun atau 2,5 tahun yang lalu lah, mungkin sekitar awal tahun 2017. Awal tahun 2017 ya, intinya mah dari awal kita coba-coba, awalnya mah hanya percobaan bahwa saya dititipin Aman dari ibu saya gitu ya, untuk ini Aman bawa ke Bandung, siap mau ngapain gitu. Saya punya ide untuk apa namanya beternak murai. Selama 1,5 tahun itu betul-betul ya kita mencari ilmu betul-betul. Yang namanya betina mati itu kita 10 lebih gitu pada saat proses penjodohan. Nanti setelah itu terus apa namanya yang kita jodohin sudah ngunjal, sudah apa, kayak berteman gitu ya. 3 bulan itu kayak berteman terus, nggak nelur nggak apa gitu juga sudah kita alamin gitu. Terus ketemu solusinya. Terus pada saat apa namanya sudah bertelur, buang telur juga itu kita solusinya bagaimana. Sudah bertelur mengeram 8 hari ditinggal sama itunya, nggak diremin lagi. Sudah bertelur mengeram, menetes, netesnya dibuang gitu sudah ini. Nah mungkin sekitar 1,5 tahun lah kita mempelajari proses itu, sehingga insya Allah sudah ketemu semua solusi-solusinya, tinggal ada masalah baru. Setelah ada trotolan gitu ya, kita pada saat umur 12 hari dia mulai nangkring, nanti ada masalah lagi yang patah tulang lah, yang apalah di umur 14 hari, atau yang tiba-tiba nggak mau makan kebablasan terus mati apa-apa dan lain sebagainya. Itu juga sudah kita insya Allah sudah bisa paham lah maunya seperti apa untuk saat ini. Yang pertama, untuk di bisnis atau kita di Murai Batu menurut saya sangat luar biasa. Artinya kenapa saya juga menentukan ke Murai Batu, saya penentuan dulu ini burung yang nggak pernah turun naik gitu selalu stabil apa-apa ya satu Murai Batu. Makanya awalnya kita larikan ke Murai Batu. Terus yang kedua, dengan adanya apa namanya tuh ring APPN itu menurut saya sangat luar biasa. Jadi di situ ada satu komunitas yang memang apa ya sangat dibutuhkan lah untuk kayak peternak-peternak kayak kami gitu. Terus ada apa namanya boleh dikatakan setelah kita beternak, setelah anakan kita apa keluar, kita itu ketahuan ini indukan mana, ini mana, itu satu kelebihan dari ini. Jadi nasab burung meskipun sudah kemana-mana itu ketahuan nasabnya, anakannya yang mana ini dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adanya lomba-lomba, adanya APPN gitu juga saat ini sangat membantu ya, bergairah luar biasa. Itu yang menyebabkan mungkin kayak kami sebagai penangkar gitu itu tambah bergairah lagi gitu. Pasti. Untuk itu makanya terus terang saat ini kita sudah hampir 90% lah, tidak 100% itu ganti amunisi. Yang tadinya hanya kasarannya untuk belajar apal-apal gitu kita ganti semua yang aduh kalau untuk apa ya diceritain ke teman-teman saya yang nggak apa ya nggak main di burung atau nggak hobi burung, gila lo beli burung segitu gitu itu kadang begitu. Pribadi saya baru 4 kali ikut gantangan, saya baru 4 kali gitu. Ternyata ya luar biasa rame, capek gitu menguras energi, menguras ini gitu kan. Yang pertama begini, jangan ikutin langkah saya, karena saya mungkin awalnya sok pede. Saya mungkin kenapa saya sok pede, saya merasa mungkin saya sekolah di peternakan lah ya. Saya mungkin kuliahnya di peternakan, jadi segala ilmu yang apa sih, masa sih saya nggak bisa. Makanya itu memang bisa, tapi membutuhkan waktu yang lama kelamaan lah. Ya. Takutnya kalau untuk teman-teman yang baru mau mulai keburu bosen dulu gitu. Langkah yang terbaik adalah satu, masuk komunitas. Yang kedua juga mungkin apa ya sering mungkin berdiskusi dengan teman-teman atau penangkar lain yang memang sudah berhasil, itu akan lebih mempercepat dibandingkan dengan cara saya tutup pintu apa-apa cari sendiri apa ini dan lain sebagainya. Itu relatif lebih lama gitu ya. Itu terus yang kedua
eh, menurut saya itu kan memang pada saat kita sudah berhasil, kita juga harus mempersenjatai diri itu dengan kualitas. Artinya pada saat kita sudah berhasil, ya materi indukannya itu ya betul-betul materi yang memang sudah tidak diragukan lagi. Andaikan kita mau dijual ke siapapun, harga berapapun dan kemanapun itu tidak malu-maluin gitu. Bisa dipertanggungjawabkan nasabnya. Ini nasabnya dari siapa, indukannya dari siapa, secara prestasinya seperti apa kalau kita mau main di ini gitu. Jadi begini, kalau menurut logika saya seorang pebisnis gitu ya, seorang pebisnis untuk memperbaiki atau membuat nilai jual kita meningkat itu kalau di Murai Batu menurut saya dengan 3 cara. Satu, jalur prestasi. Artinya kita seharusnya itu mendapatkan berbagai macam inilah ya penilaian yang nilainya positif dan lain-lain dari para juri, dari para penikmat dan dan yang lain sebagainya. Yang kedua mungkin dengan warna. Dengan warna artinya saat ini ngetrennya sedang murai warna. Murai yang warna itu harganya itu suka-suka, tidak ada ini berapa gitu-gitu. Yang ketiga dengan ekor. Kalau ekor ada patokannya. Misalnya dengan ekor 26 ke atas setiap 1 cm itu nambah sekian rupiah, sekian puluh juta dan lain sebagainya gitu. Cuma kalau yang paling mudah adalah dengan ekor karena itu tidak membutuhkan lain sebagainya ya, hanya kita nasabnya indukannya ekor berapa insya Allah itu juga ini, tapi masalahnya biasanya mahal sekali ya. Yang kedua tingkat kesusahan yang kedua itu antara warna sama prestasi itu sama, butuh ketelatenan, keuletan, kejelian, jalur prestasinya, jalur indukannya, jalur warnanya, genetikanya itu kita harus luar biasa jeli gitu. Nah kami berkeinginan suatu ketika punya suatu, kalau yang sekarang kita amunisi belum ada yang boleh dikatakan warna atau ekor panjang prestasi belum, baru amunisi yang prestasinya ya prestasi seumumnya murai. Suatu ketika mungkin kami berkeinginan murainya prestasi, warnanya unik, atau murainya prestasi, buntutnya panjang, atau ketiganya murainya prestasi, warnanya unik, bentuk burung ekornya panjang, mungkin begitu gitu. Jadi ini kan apa ya, salah satu strategi bisnis gitu. Sangat luar biasa. Bahkan saya meskipun materinya orang nggak kenal gitu, pun siapa sih materinya apa kok berani banget biarin. Yang penting maksudnya saya kepingin pengen menguji burung-burung saya itu seperti